lagi sama Bunda Maria. Hari ini kita mau beribadah kembali ya adik-adik ya. Sekarang kita sebelum memulai kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Nyanyinya lagu apa ya? Nyanyinya lagu Setinggi-tingginya Langit. Semuanya udah tahu kan? Kita mau nyanyi ya. Masih tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu yang kedua. Lagu kedua apa ya? Dengar dia panggil nama saya. Berdoa, angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini adik-adik kami dapat berkumpul bersama di rumah untuk beribadah. Tuhan, berkati adik-adik kami yang ada di rumah untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik,
mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga setiap kakak pelayan yang akan melayani hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria, Bapa di sorga mengasihi. Mazmur pujian. Disiapkan dulu Alkitabnya. Ayo. Sudah siap semuanya? Sekarang adik-adik semuanya buka dari Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Bunda tunggu ya. Sudah dapat? Kita baca sama-sama karena ini ayatnya hanya satu ayat dan singkat. Ya, kita baca, Bunda hitung, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Ya, sekarang adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan satu pujian dari Kidung Ceria. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh kakak-kakak kita. Di kelas balita ada kakak Anti, dan di kelas panggung dan kelas kecil ada kakak Eri. Selamat
Perkenalkan adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga pada sehat semua ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Siapa yang udah siap? Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Sekarang ya Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan kasih kami Roh Kudus, supaya apa yang kami pelajari bisa kami dengar dengan baik dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah roh kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, udah disiapin kan Alkitabnya? Sekarang kita akan buka firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat 8 sampai 19. Amsal, pasal yang pertama, ayat 8 sampai 19. Kakak bacain ya buat adik-adik. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biar kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita adik-adik. Haleluya. Sekarang kita mau belajar apa sih yang Tuhan pengen dari bacaan kita tadi. Nah, kalau dari judulnya, di sini ada dua yang Tuhan pengen sampaikan. Yang pertama adalah nasihat dan peringatan. Nah, yang pertama adalah nasihat. Nah, sesuai dengan bacaan kita tadi, coba deh adik-adik buka lagi Alkitabnya. Kita baca yang ayat 8. Kakak bacain ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, jadi Tuhan mau kita supaya mendengar dan tidak menyia-nyiakan ajaran dari orang tua kita. Nah, kenapa? Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan. Tuhan nggak mau adik-adik menjadi anak yang nakal, bandel, nggak mau dengar-dengaran. Makanya melalui ayah dan ibu, adik-adik diajarkan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nggak pernah tuh ayah atau ibu adik-adik ngajarin yang salah-salah, ya kan? Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik dikasih nasihat sama ayah dan ibu, adik-adik harus apa tadi? Harus dengarkan. Jangan menyia-nyiakan ajaran dari orang tua. Karena nasihat dari orang tua itu adalah ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang mau disampaikan Tuhan Yesus melalui orang tua adik-adik kepada adik-adik. Jadi jangan disia-siakan ya nasihatnya, selalu diingat dan dilakukan. Oke adik-adik. Yang kedua, Tuhan mau kasih peringatan. Nah, peringatan apa ya? Coba deh adik-adik baca ayatnya yang ke-10. Ini kakak bacain lagi buat adik-adik ya. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau,
janganlah engkau menurut. Wah, ini peringatan ya dari Tuhan. Bilang ke adik-adik, kalau ada yang bujuk-bujuk untuk berbuat jahat, untuk berbuat yang tidak baik, yang tidak seturut dengan firman Tuhan, jangan menurut. Kenapa ya tidak boleh nurut? Ya, tadi ya, kalau kita berbuat jahat, pasti hasilnya juga buruk ya, jelek, nggak bagus buat adik-adik. Jadi kita jangan menurut untuk ajak-ajakan yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terus ada lagi peringatan kedua. Itu ada di ayatnya yang ke-15. Coba kita baca ya. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Ya, itu tadi. 1, jangan ikut sama bujukan-bujukan jahat. 2, tahan diri. Jadi tahan diri tuh jangan, nggak mau kalau diajak-ajak membuat yang kurang baik. Oke adik-adik? Iya. Contohnya apa ya kak? Nah, contohnya misalnya nih, ada yang bujuk adik-adik buat ngejek temannya, teman sekelas misalnya, atau teman sepermainan. Nah, adik-adik harusnya jangan ikut-ikutan ngejek temannya ya, karena itu tidak diajarkan di firman Tuhan. Terus misalnya ada yang ngajak berantem antar teman juga nih. Nah, itu juga bukan perbuatan yang Tuhan inginkan buat adik-adik. Jadi harus tahan diri ya, nggak boleh. Harusnya adik-adik kalau misalnya ada yang ngajak berkelahi, adik-adik menjadi penengah, harus jadi contoh ya. Terus misalnya ada juga yang ngajak adik-adik untuk ngambil barang temennya tanpa seizin. Itu sama dengan mencuri. Nah, itu juga Tuhan tidak senang kalau ada adik-adik yang melakukan hal itu. Terus misalnya juga ada yang ajak adik-adik main. Terus adik-adik dilarang nih misalnya sama orang tua. Jangan pergi main dulu deh, karena misalnya lagi hujan atau misalnya lagi panas. Nah, adik-adik harus ikut apa yang dikatakan orang tua ya. Jangan maksa-maksain ikut apa yang ajakan temennya, karena kalau orang tua udah bilang ke adik-adik, itu adalah yang untuk kebaikan adik-adik sendiri ya. Jadi itu beberapa contoh yang bisa adik-adik lakukan. Begitu adik-adik yang mau disampaikan dari firman Tuhan minggu ini. Yang pertama tadi apa? Kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang kedua, jangan ikut-ikutan ajakan hal-hal yang buruk. Oke? Semoga adik-adik bisa melakukan juga ya apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan minggu ini. Nah, sekarang kita berdoa dulu yuk untuk mengaminkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami ya Tuhan melalui firman-Mu untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan apa yang disampaikan orang tua kami ya Tuhan, supaya kami juga menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, berkati kami supaya kami juga terhindar dari ajakan-ajakan yang buruk ya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan kuatkan kami supaya kami bisa menahan diri dari bujukan-bujukan yang kurang baik di mata-Mu ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
akan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan kuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, gimana firmannya adik-adik? Semoga adik-adik mengerti ya apa yang difirmankan hari ini. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Hidup Ceria, Aku Dapat di Hatiku. Ya, adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Semuanya duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini adik-adik kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu dan beribadah memuji nama-Mu. Tuhan, berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berkati mereka di dalam setiap pelajaran yang mereka pelajari di sekolah, walaupun secara daring. Tuhan Yesus juga mau berkati kedua orang tua mereka, dimanapun mereka berada, berkati setiap usaha dan kerja mereka, agar biarlah berlimpah berkat dan rahmat. Tuhan juga mau berkati gereja kami, berkati setiap pendeta, presbiter, setiap yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan juga semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap kakak layan yang pada saat ini sedang di rumah juga. Tuhan berkati agar setiap kakak layan dapat diberkati dengan setiap pekerjaan dan juga pelajaran apabila mereka sedang kuliah ataupun sekolah. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai kepada jajaran yang paling bawah. Tuhan lindungi, pimpin dan setia mereka, memberikan hikmat agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan mau lindungi dari COVID-19 ini, biarlah Tuhan mau memberkati setiap dokter dan juga perawat yang sedang bertugas di rumah sakit. Tuhan, lindungi setiap kami dari virus COVID-19 ini. Dan kalau Engkau berkenan, Tuhan mau memberikan vaksin COVID-19 agar kami dapat terlindungi. Terima kasih ya Bapak. Kami mau menaikkan doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
boleh disatukan dengan orang tua adik-adik. Nanti akan dibawa ke kantor gereja. Ya, adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa persembahan. Ayo. Kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini agar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Warta PA yang pertama. Dalam rangka HUT PA, ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan diadakan secara online menggunakan Zoom. Linknya akan di-share melalui WhatsApp ya adik-adik. Oh ya, akan ada aktivitasnya juga loh. Yang kedua, Sabda Bina Anak Harian bisa diambil di gereja. Yang ketiga, bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian atau menjadi petugas ibadah seperti pemimpin doa dan pembaca Alkitab, bisa menghubungi kakak-kakak PA melalui WhatsApp ya adik-adik. Yang keempat, kakak-kakak PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, tetap jaga kebersihan, makan makanan bergizi, dan tetap di rumah aja ya adik-adik. Sekian Warta PA hari ini. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan warta dan sudah mendengarkan firman hari ini, memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria, Ku Berbahagia. Semuanya bernyanyi ya. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita,
Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan adik-adik untuk seminggu ke depannya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada buat kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman dan hari ini adik-adik sudah selesai beribadah. Nah, jangan lupa cuci tangannya, jaga kesehatan adik-adik, makan makanan yang bergizi dan tetap di rumah aja ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati adik-adik.